Capres Prabowo Subianto baru-baru ini membantah Jokowi janjikan tanah di IKN hingga disebut pengkhianat. Ya, mega proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur menjadi salah satu yang banyak disorot di Pilpres 2024 ini. Dari 3 capres, Prabowo Subianto menjadi yang paling kuat mendukung IKN Nusantara dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Masih seputar IKN Nusantara, Prabowo membantah dirinya dijanjikan proyek di ibu kota negara baru itu oleh Presiden Jokowi hingga ia mau bergabung. Pernyataan Prabowo yang menyinggung IKN Nusantara disampaikan Capres 2 ketika memberikan sambutan saat Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran di Jakarta Convention Center JTC pada Sabtu 27 Januari 2024 sore. Acara itu digelar sejumlah relawan pemuda yang menjadi pendukung Prabowo Gibran. Capres 2, Prabowo menceritakan dirinya disebut pengkhianat setelah ia bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diketahui, Prabowo adalah rival Jokowi di 2 pilpres yakni tahun 2014 dan tahun 2019. Setelah itu, Prabowo bergabung menjadi Menteri Jokowi yakni sebagai Menteri Pertahanan. Bukan hanya itu, Prabowo bahkan menggandang anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres tahun 2024. Keputusan Prabowo bergabung dengan Jokowi ini kemudian banyak diprotes bahkan membuatnya kerap diisukan miring. Menurut Prabowo, pendukungnya tidak suka seusai dirinya bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, Prabowo mengaku difitnah dan dijanjikan sejumlah proyek di IKN. Saudara, banyak yang marah waktu saya gabung, dibilang pengkhianat, dibeli, dijanjikan proyek IKN karena ada tanah saya di IKN. Macam-macam lah. Tapi saya tidak terlalu hiraukan, ucap Prabowo dalam sambutannya seperti dikutip tribunNKaltim.co dari tribunnews.com. Di artikel berjudul Prabowo cerita dibilang pengkhianat seusai gabung Jokowi, saya dibilang dijanjikan proyek IKN. Selanjutnya, Prabowo mengapresiasi keputusan dari Presiden Jokowi yang mengajaknya gabung ke dalam pemerintahan, apalagi biasanya pihak yang kalah biasanya dihabisi oleh lawan politiknya. Indonesia biasanya kalau menang lawannya dikuyuk-dikuyuk, kalau bisa dihabisin. Pak Jokowi negarawan, leadership luar biasa, dan beliau ajak saya gabung karena beliau mungkin punya ajaran sama yang saya terima dari eyang, orang tua. Jawa kuno, menang tanpa ngasuraki, menang tanpa menyakiti, katanya. Di sisi lain, Prabowo pun mengungkit banyak pihak yang heran bersatunya dirinya dengan Presiden Jokowi. Dia pun memiliki alasan tersendiri terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.